Jadi kita di sini tadi sudah bincang-bincang. Alhamdulillah bisa ketemu dengan sahabat-sahabat pengurus kerukunan keluarga Toli-Toli KKT, ya. Ada Pak Dr. Irwan Haruna MSc, ada Pak Edi, ya, ada Ibu Pentiesa, dan ada juga Ibu Nurul, putri kepala suku, ketua adat, ya, ketua adat. Orang tua kita Pak Dr. Andus Haji Ibrahim Sauda, beliau saya kenal baik, ya, menjaga budaya Toli-Toli, ya, memelihara. Kita ke depan juga harus, saya salut di sini, ya, saudara-saudara kita orang Kaili. Saya ipar orang Kaili, Pak Mansur, suami kakak saya dulu waktu kuliah S1 sini dengan tinggal sama mertua kakak saya, sehingga saya bisa bahasa Kaili sedikit. Orang Besusu Talise, ya, saya punya ipar orang. Mereka punya adat sini, ada hukum adat. Siapa yang melanggar hukum adat kan saya kira Penti tahu sebagai sarjana hukum. Hukum kita ada hukum positif, hukum negara, hukum Islamic law, syariah, dan hukum adat, customary law. Itu semua di saya salut Kaili punya hukum adat. Siapa yang melanggar adat istiadat akan digifu. Nah, kemarin si Fuad Pleret kena gifu, ya, bayar denda. Dan kita juga untuk suku-suku lain juga harus hidupkan kembali hukum adat. Saya kebetulan juga dosen di kelas pra internasional Fakultas Hukum. Ya, kebetulan saya kuliah di Australia di bawah Fakultas Hukum kampus saya. Faculty of Law, Education, Humanities and Theology. Saya kuliah di Master dan PhD Filosofi Doktor di Fakultas Hukum, Pendidikan, Humaniora, dan Teologi. Ya, cuma konsentrasi di sosiologi bahasa, ya, sosiolinguistik. Nah, di Fakultas Hukum saya mengajar pendidikan karakter dan anti korupsi. Jadi saya belajar juga karena saya mengkaji disertasi saya kebijakan bahasa loh. Saya mengkaji kebijakan policy dan budaya bahasa. Ini menarik, ya. Seharusnya kita apresiasi dan bisa jadi referensi untuk adat Kaili. Mereka punya hukum adat. Ada orang yang misalnya melanggar adat, digifu, kena sanksi adat. Si Fuad Pleret kemarin bayar sanksi adat kan, kalau tidak salah sekian ekor sapi diganti, kerbau diganti sapi, ya. Kemudian disidang. Ini menarik, ya. Kebetulan sahabat-sahabat saya semua yang hakimnya yang sidang itu, ya. Pak Arifin Sunusi, kemudian siapa? Iya, semua saya kenal baik dan mereka. Ke depan masyarakat adat harus hidupkan, bukan membuat kayak ada dulu ketika Buol berdiri jadi kabupaten, ya. Ada istilah yang muncul agak sinister, ya. Bilang Buol singkatan dari bukan orang lain. Jadi bukan untuk kalau Anda bukan suku Buol, Anda tidak bisa jadi pegawai atau bisa berkarir di Buol. Padahal tidak, ya. Kita mau katakan, ya, ke depan juga kita Toli-Toli tidak melihat. Toli-Toli yang menarik karena Toli-Toli sangat terbuka. Sekarang kita lihat saudara kita, ya, siapa saja yang bisa membangun Toli-Toli. Jadi masyarakat Toli-Toli tidak melihat dia, karena Toli-Toli saya katakan tadi miniatur Indonesia, ya. Ada berbagai suku, bukan cuma suku lokal Indonesia Nusantara, tapi juga ada imigran, saudara-saudara kita diaspora migran. Ada kampung Arab, ya, dari Yaman asal mereka, Hadramaut, Tarim. Ada Cina, saya sudah dari Cina juga kebetulan. Saya dari Cina kapan itu ada kebetulan saya tanya-tanya mereka, ternyata juga neneknya ada merantau ke diaspora ke Indonesia. Di Cina Selatan saya kunjungi. Jadi kebetulan saya mengajar juga cross culture, ya. Lintas budaya, pemahaman lintas budaya. Ya, ini menarik. Saya mau bertanya lebih lanjut. Kalau Pak Edi bisa untuk kegiatan ke depan kira-kira bagaimana untuk kegiatan kerukunan Toli-Toli? Apa cuma sampai di sini atau ada ancang-ancang untuk kegiatan? Tadi diskusi kita talk show Pak Ketua. Iya, di RRI, ya. Iya, bukan di Insania. Sorry. Iya, Insania. Radionya. Hostnya Pak Edi? Tidak, bukan. Ya, sama-sama. Jadi bercerita. Jadi menarik ditanya sama
namanya yang membawa acaranya, saya bilang, saya juga sampaikan sama Pak Ketua, tantangan bahasa ini karena mungkin treatment kita, kalau saya bikin dia jadi budaya populer, kalau saya lebih ke anak mudanya, karena penggunaan bahasa saya ulang, Pop culture ya. iya, kalau di orang-orang tua oke, ada, saya punya nenek lancar mau bahasa toli-toli, bahasa Buol, Mandar, Bone, oke. Tapi cucu-cucunya, Tapi aslinya dari mana asal saya nenek? nenek dari toli-toli Mandar, Sama, nggak ya? sama satu pohon ini. Oh, Duraan ya, Latre ya. Iya. Iya, saya tahu tetanggaku kan. Tidak bisa, seperti saya tidak sama sekali tidak bisa bahasa toli-toli. Ini saya diskusi sama saya punya kakak, sama nenek, saya bilang, Nen, bagaimana kita bisa bikin? Mana Neni Muhyiddin? Saya kenal Pak ya. Iya. Kenapa apa? Saya punya kakak. Saya akrab dengan beliau itu. Oh, orangnya talenta. Soal itu bagaimana bikin Oh, Neni. bikin apa bahasa toli-toli itu, anak muda di toli-toli, anak muda dan di toli-toli dulu yang bikin dia jadi dipakai sehari-hari. Ada pride pakai bahasa. Ada kebanggaan ya. Iya. Saya pernah kerja di Buol, Pak Muhtar. Oh iya. Dampingi anggota dewan, Oh, gitu. ketemu di GI, itu mereka dengan bangganya pakai bahasa Buol. Anak-anak kecil yang main bola itu komunikasinya pakai bahasa Buol. Jadi, kalau saya beberapa diskusi dengan teman-teman, bahasa tol-tol ini nasibnya seperti bahasa Kaili juga kalau saya. Bisa dapat di anak-anak kalau kita ada di pinggiran. Kita naik ke Balaroa, kita naik ke Kawatuna, baru anak-anaknya orang Kaili pakai bahasa Kaili. Sementara kalau di tengah kota sudah tidak ada, sama seperti toli-toli juga. Atau mungkin itu plus minusnya heterogen itu ya? Tidak, ada. Saya kan meneliti, saya sampai dapat doktor filosofi saya meneliti tentang bahasa budaya lokal dan bagaimana kebijakan membuat untuk melestarikan ya language policy and culture education. Jadi ada yang menarik. Kenapa ada strong language ya, strong culture, strong language? Itu seperti Jawa, Sunda, Bali, itu strong language, strong culture. Bugis, Makassar dan Minang, misalnya Batak. Kita toli dan Buol mulai tumbuh. Ada yang kelemahan kita di sini. Ketika saya wawancara lalu, kalau toli, kalau suku-suku lain kenapa bahasanya tinggal, maintain? Kenapa? Karena kalau mereka ngomong bahasa daerahnya tidak malu. Iya. Mau datang orang, bukan persoalan malu shameful, tapi dalam artian jangan orang tersinggung. Itu yang kebetulan saya wawancara Pak Ketua Adat, Pak Kepala Suku, Pak orang tua kita, Pak. Beliau bilang, itu kelemahan dari Pak. Dulu saya wawancara tokoh-tokoh tol-toli kan, Pak almarhum Supo Moladon, karena keluarga dari Bintang Tuan. Itu dibilang kelemahan tol-toli, anak-anak tol-toli. Kemudian kalau dari ilmu bahasa kami yang saya pelajari, kenapa bahasa bisa punah bisa? Salah satunya adalah sikap bahasa. Ya, language attitude negatif. Kalau anak-anak tidak merasa bangga dengan bahasa daerahnya, dia tidak akan ingin tahu untuk belajar bahasa ibu, mother tongue, ya. Bahasa ibu itu bahasa daerah, bahasa pertama, first language. Akhirnya karena tidak ingin tahu, dia tidak menguasai bahasa daerahnya. Justru dia bangga dengan bahasa Bugis, justru dia bangga dengan bahasa Buol, justru dia bangga dengan logat Jakarta. Siapa lu, siapa? Logat utara kalau gitu. Iya. Yang padahal dia terlahir dari bahasa ibu, bahasa nenek moyang, akhirnya dia kehilangan identitas. Itu ke depan untuk program KKT kalau Buol bahasa termasuk strong language ya, masih karena dari anak-anak sampai bangga menggunakan bahasa Buol. Itu saya kira di tol-toli karena itu juga bukan kita larang orang ini orang menikah kan karena jodoh, itu salah satu juga bahasa bisa hilang bahasa daerah kalau terjadi intermarriage case. Kawin persilangan. Kawin misalnya Pak Iskandar menikah dengan orang Jawa atau orang Bugis, anak di rumah itu pasti tidak bahasa daerah, bahasa Indonesia. Jadi bahasa pertama first language-nya anak-anak bahasa ibu, bahasa Indonesia. Tapi kalaupun macam ibu saya, bapaknya dari Segeri Pangkep,
Ibu saya lancar bahasa Bugis karena dulu di Binontoan ada dulu kampung Bugis, sekarang sudah hilang karena global warming ya. Iya. Permukaan air laut, akhirnya itu kampung di Binontoan itu di pesisir hilang. Mereka naik ke Binontoan atas. Sudah ibu saya bisa bahasa Bugis, ibu saya lancar sekali bahasa Bugis karena memang neneknya dari sana. Tapi lebih lancar lagi bahasa Toltoli karena lahir besar di Binontoan. Ya. Bahasa itu harus ada sikap kalau terjadi intermarriage, banyak kasus kawin. Itu kan rata-rata Toltoli. Ya, katakan Esar menikah dengan saudara kita, ya. Iya, betul. Apa adanya Esar? Esar saya mau tanya, ya. Dia bilang, Om saya tidak bisa tutup. Ya. Saya kira Pak Amran juga Pak Amran Haji Yahya sangat memperhatikan. Kakak saya, Ibu Muhajir Cambang, oh dia 3 bahasa itu. Ketemu orang Buol, dia akrab dengan ketua dewan. Bahasa Buol, dia ketemu orang Bugis kan bahasanya Mama. Bahasa ya, ketemu orang Toltoli, bahasa Toltoli, Bugis, Buol. Nah itu, bahasa daerah kita harus pelihara, kalau tidak itu akan hilang. Sama dengan, mungkin bisa bahasa Kaili, dia, Neni bisa bahasa Kaili, tapi saya baru tahu juga, Neni kemarin waktu saya kan akrab lama kegiatan, pegiat ya aktif. Dia bilang saya dari Tol, apa? Dia bilang Pak Melatri main punya main kayak gitu orang senior, aja satu gitu, nggak Pak Muksin pakai ya. Iya, yang lain mau ngomong lagi, ini siapa? Putrinya Iya. Pak Ketua Adat, Pak Nurul kerja sini, Nurul Kerja sini, Pak. di Mispenda. Siapa? Saya di kantor gubernur di Biro Hukum. Oh, di Biro Hukum. Sama dengan Pak Edi, satu bagian. Oh, di Biro Hukum juga. Siapa kepala Mispenda sekarang? Dia kepala. Masih PLT? Kepala Mispenda sini. Dia BLT kayaknya. Kalau di Oh, SPLT iya. sekarang ini kan dia Pak non struktural. Iya. Yang Bukan struktural, Oh, Bu. dia hanya pengelola. oh tidak lagi ya? Tidak struktural. Kayak dulu kan? Dulu dia struktural sih. Bukan sementara. Kalau dulu dia kantor, kemudian turun dia jadi UPT. Sekarang dia kayak apa? Starter saja. Iya. Ini menarik ini. Masih ada lagi yang ingin di Nurul bisa bahasa Toltoli? Mama orang apa? Orang lah, dia yang marah, Pak. Iya, saya tahu kan. Anu toh, kakaknya Cici toh, Mama, adiknya. Saya adiknya Cici. Ngana kakak adiknya Cici toh. Iya. Kalau Cici satu teman saya satu kelas di SMP sampai tidak tahu SMA kemana waktu itu. Tapi waktu reuni SMA tuh orang akrab kumpul waktu itu. Ada Cici saya ketemu juga. Jadi bisa bahasa Toltoli Tante ya. Di Lalos. Jadi kita lihat kalau di Toltoli, di kampung ibu saya di Binontoan, orang bahasa Toltoli pasti itu anak-anak. Pokoknya kalau ke sana kita dengar di mana-mana orang di Lakuan bahasa Toltoli, Pinjan ada sedikit. Kesananya soal orang Bugis kan. Ya, kemudian Lakuan. Kemudian Nalu, ya. Nalu mungkin ada juga sebagian. Dulu Tuelei, saya masih kecil, saya ingat dengan Om Mansur Nasir, itu orang baku dekat. Karena saya minat mengkaji bahasa dan etnis sosiolinguistik ya. Saya sempat tanya sama Om Mansur itu almarhum. Dia bilang, oh dulu kita orang dipanasakan di Tuelei, orang di mana-mana bahasa Toltoli. Tapi sekarang mulai berkurang apa karena berimigrasi pindah atau bagaimana? Mungkin ini dia ada ketuanya. Ya. Contohnya kayak saya tuh, orang tua dua-dua Toltoli asli. Ya. Cuma karena dibesarkan bukan di Toli-Toli. Ini Nurul, siapa nama lengkap? Nurul Komaria. Nurul Komaria, sarjana hukum ya? Kuliah di Fakultas Hukum dong? Di Fakultas Untat. Tahun berapa selesai? 94. Iya, jadi sekarang di Biro Hukum ya? Iya, Nurul bisa sedikit. Bagaimana menurut Nurul dengan adanya KKT ini? Kerukunan keluarga Toltoli. Apa kira-kira harapan? Apa ya harapannya? Harapannya sebenarnya ya tidak. Soalnya kita di sini orang Toltoli yang ada di Palu biasa tidak ya, kalau beda dengan Darbuol dari mana mereka. Itu yang Iya, bagaimana? dengan orang buang agak iri. Iya, Penti bagaimana? Ada, pertama itu yang
Jadi prihatin itu kedukaan. Kalau orang Buol itu kedukaan itu mereka solid sekali ya. Di situ Dan kan. di situ juga mereka berbahasa Buol Oh, semuanya. iya. Kalau Ini tantangannya kita. Kalau saya sendiri dari malu sebenarnya saya dengan orang Buol. Jadi dengan adanya kerukunan ini tantangan buat kami. Jadi tapi kedepannya saya ingin nanti om bahasa toltoli dora Om Mansur Nasir. saya penasaran Pak. Oh, bapaknya Iskandar. Yang papa juga. Ganti saja jadi tuh Kita pakai bahasa toli-toli Pak. Walaupun kita cuma sepotong-sepotong. Usahakan setiap pertemuan Makanya, minimal 10 kosakata. makanya Pak Ketua Iya. di grup, makanya di grup, ya Pak Ketua lancar bahasa toltoli. Kalau artinya alhamdulillah saya tahu semua dan bicara Oh, saya ya, pasti bisa, beta. bisa lah. Jadi kan di grup Ya. pada saat mereka lihat saya senang mereka. Saya mengerti maksud tadi itu kan saya. Ya, Karena mama makanya- saya bahasa toltol di rumah. Iya. Kecuali ada keluarga dari orang Bugis baru. Makanya awal-awal terbentuk grup itu kan ada yang Iya, ada yang masuk sih kan. toli-toli, kemudian Ada yang protes kan? Iya. Makan. Si anu itu. Iya. Jadi tantangan Pak. Iya. Kita yang tidak tahu berusaha. Berusaha. Yang tahu Iya. bantu lah Iya. yang tidak mau. Jadi nanti mungkin di grup itu diharapkan ya teman-teman saudara-saudara kita yang memang fasih silakan berbahasa toli-toli, tapi ya disertai dengan artinya supaya yang lain juga bisa tahu. Iya. Dan, ya. Jadi makanya Iya. waktu Minimal- grup itu dia anu kan saya lihat ada yang protes tuh. Bahkan Kak Mutar kemarin di Iya. musyawarah itu dalam satu pasal anggaran dasar anggaran rumah tangga itu disebutkan sebisa mungkin dalam pertemuan resmi seperti besok mungkin ini ya, sebisa mungkin warga toli-toli ini yang tergabung dalam KKT untuk menggunakan bahasa toli-toli ya. Ya. Kita apa? Mulai dengan lagu. Kan kalau Iya. lagu menarik kan. Iya, Kalau betul. Lagu bahasa toli-toli itu yang menurut kita. Nah, karena kemarin waktu kita mubes, waktu lagu toli-toli